Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tanpa batas, masih dalam pengharapan. Ini program sharing-sharing santai yang memberi semacam ya edukasi untuk mengenal lebih jauh dari kita masing-masing non disabilitas dan disabilitas. Dan video ini juga sekaligus menjawab pertanyaan, kenapa sih tunanetra kalau sholat di masjid ketika ada session salaman atau saling salam-salam berjabat tangan itu nggak mau memulai secara mandiri, jadi harus menunggu. Ini pertanyaan menarik ya. Ada 48 email dan 100 WA, dan ada beberapa telepon juga yang ingin dibahas, ingin dikasih semacam informasinya kenapa tunanetra seperti itu. Oke, yang pertama saya cerita dulu basic apa itu tunanetra, apa itu disabilitas netra, apa itu orang nggak bisa melihat. Jadi definisi tunanetra itu adalah orang yang nggak bisa menggunakan panca indera yaitu mata untuk melihat. Itu definisi tunanetra, atau kata lain pengertiannya tunanetra itu orang-orang yang nggak bisa melihat, orang-orang yang nggak bisa menggunakan matanya untuk melihat objek, melihat sekitar, melihat segala sesuatu yang ada di hadapan, di samping, di kanan, di kiri. Pokoknya intinya itu yang secara pemahaman. Nah, kenapa mereka uh, mayoritas gitu ya di masjid ketika sholat itu setelahnya nggak melakukan session jabat tangan ke samping kanan kirinya, nggak langsung mengulurkan tangannya. Kenapa? Ini saya kategorikan ada sebagian yang bisa melakukan itu karena tunanetra itu ada dua. Ada yang total blind, nggak bisa melihat sama sekali. Ada yang masih bisa melihat. Jadi mereka disebutnya low vision. Masih bisa melihat sehingga sekitarnya di jarak-jarak tertentu, misalnya setengah meter, 1 meter, itu dia bisa melihat dan bisa menjangkau, berkomunikasi kepada samping kanan dan kiri. Tapi kalau total blind itu benar-benar harus disentuh atau menggunakan verbal, menggunakan suara. Jadi yang memulai harusnya non disabilitas, bukan orang disabilitas itu sendiri. Karena kalau total nggak bisa melihat sama sekali, ya uh, nggak menutup kemungkinan kalau mengulurkan tangan seperti ini itu akan salah. Misalnya posisinya orangnya di sini, di sebelah kanan persis, tapi dia akan lebih cenderung ke depan, jadi ke kanan, ke samping, tapi cenderung ke depan seperti ini. Ya otomatis untuk jabat tangannya itu nggak akan bisa tersampaikan dengan baik. Inilah yang menjadi kendala, dan pada akhirnya sebagian teman-teman disabilitas netra yang total itu nggak melakukan jabat tangan secara langsung, jadi nggak memulainya. Ya ketika mereka ada sentuhan misalnya untuk jabat tangan, disentuh tangannya, kemudian dikasih tahu misalnya Pak salaman, ya beliau kan mereka kan merespon gitu, akan memberikan tangannya untuk bersalaman seperti itu. Ini kenapa masih disalahpahami bahwa disabilitas netra itu terkesan nggak mau jabat tangan, terkesan sholat nggak beraturan. Ya sebenarnya bukan salah siapa-siapa, tapi memang keadaan kita nggak memungkinkan untuk melakukan session jabat tangan langsung. Jadi kalau teman-teman menemukan di masjid dimanapun, di daerahnya, di lokasinya, atau ketika lagi berjalan ingin
melakukan session silaturahim untuk jabat tangan, ya teman-teman yang memulai, non disabilitas yang memulai untuk menyentuh tangan dan sampaikan Pak, mohon maaf, salaman begitu. Itu lebih bagus, lebih baik. Karena memang kekurangan kami disabilitas netra yang total itu nggak bisa langsung mengeksekusi untuk melakukan salaman secara mandiri memulai itu nggak bisa gitu. Apa dasarnya? Ya tadi, dasarnya karena memang nggak bisa melihat sama sekali. Jadi kita nggak tahu di kanan, posisinya kanan, kiri itu orang atau tembok atau apa gitu. Kita kurang bisa memastikan secara presisi, secara tepat gitu. Nah inilah yang seharusnya sebagai masyarakat non-disabilitas, orang-orang yang mungkin kalau di luaran sebagian orang mengatakan mereka yang normal gitu ya. Meskipun saya secara individu itu nggak sependapat kata-kata normal dan nggak normal, karena normal dan nggak normal itu bukan disematkan kepada sebuah kondisi keterbatasan mengakses ya atau melakukan, misalnya melihat, karena nggak melihat terus nggak normal. Sebenarnya itu adalah disabilitas, itu adalah perbedaan cara. Sedangkan kalau normal dan nggak normal ini dihubungkannya dengan kondisi sakit, misal kondisi eh, OGDJ misal. Nah ini juga OGDJ nggak masuk kategori normal nggak normal ya, karena mereka juga sudah punya sebutan-sebutan atau kondisi-kondisi untuk dikelompokkan sebagai bentuk menghargai satu sama yang lain. Daripada kita pakai kata-kata normal nggak normal ya, pakailah kata-kata disabilitas, non disabilitas, ini lebih menghargai satu sama yang lain. Terus ada pertanyaan yang lain, bagaimana ketika kita melakukan session salaman, apakah perlu kita menggunakan suara, misalnya kita langsung ngomong, Pak salaman, itu sopan atau enggak? Menurut saya disentuh dan diucapkan itu lebih abdol, lebih maksimal. Jadi kita bisa memahami, memastikan suaranya ada di mana, sentuhan ini, sentuhan apa nih maksudnya gitu. Jadi kita bisa merespon dengan baik. Jadi nggak ada salahnya untuk kita langsung ngomong agar semuanya bisa terkondisikan dengan baik. Jadi harapan saya dengan jawaban ini teman-teman sudah lagi nggak penasaran kenapa tunanetra itu pasif dan kenapa mereka memilih diem daripada mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan ke orang samping kanan kiri ketika sholat di masjid. Dan ini juga berlaku bukan hanya di masjid saja ya, saya kira ketika kita ketemu dimanapun ingin berkomunikasi kepada tunanetra, seharusnya jangan menggunakan kode-kode jarak jauh, tapi harus didekati, menggunakan verbal langsung, menyapa, dan pastikan kondisinya itu benar-benar tersampaikan dengan baik. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir dari saya, salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pengharapan kita tegak berdiri, menyentuh langit dengan tekad yang tinggi. Suara kita lantang menggema di dunia, wirausaha disabilitas menciptakan makna.